Ini kami Tuhan, dengan segenap apa adanya kami Tuhan. Mungkin di mata sesama manusia kami adalah makhluk yang bobrok, kami yang penuh dengan kekurangan, kami yang penuh dengan ketidaksempurnaan. Tetapi kami tahu Tuhan, siapa kami di mata Engkau. Kasih karunia-Mu telah menyelimuti kami. Dan oleh sebab itu kami sempurna di mata Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa untuk senantiasa membentuk ulang kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap waktunya Tuhan Engkau bekerja di dalam hidup kami. Engkau dapat bekerja dengan mudah untuk merubah segala situasi kondisi Tuhan. Tapi Engkau terutama mau merubah kami dari dalam. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh menikmati kasih karunia yang begitu melimpah dalam kehidupan kami. Ketika kami menyanyikan Tuhan, kami mau memberikan segalanya kepada Engkau. Kami mau Tuhan dengan mengatakan dalam iman, tiada ruang dalam hati kami yang tertutup untuk Engkau bekerja. Kita mau Tuhan menyerahkan segenap hati kami kepada Engkau. Segenap jiwa kami kepada Engkau, berproseslah dalam kami, bekerjalah dengan penuh kuasa dan otoritas dalam hidup kami Tuhan. Tiada ruang yang tertutup untuk Engkau. Kami tidak mau lagi Tuhan, menutup-nutupi Tuhan. Sekalipun Engkau juga tahu isi hati kami Tuhan. Tapi kami Tuhan mau, secara sukarela, membuka hati kami. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami akan mendengarkan kebenaran. Roh Kudus tuntun setiap daripada anak-anak-Mu di tempat ini. Bekerja, berkata-kata, mengajar, membimbing. Sehingga kami tahu Tuhan, apa yang perlu kami lakukan. Bahwa kami Tuhan tahu, kami mengalami Engkau, kami menerima Engkau. Sepenuhnya untuk bekerja dalam hidup kami. Berkati setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kami mau duduk dan kami mau diam. Dan kami mau mendengarkan. Terlebih daripada itu kami mau jadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Silakan duduk. Apa kabar semuanya? Baik? Fine, wow, fine, nice. Alright. Iya. Iya. Kita, karena satu dan lain hal selalu ada yang beginian. Jadi kalau untuk teman-teman yang baru beberapa kali datang ke tempat ini, jangan terkejut. This is us. Ya, ini kami, keluarga jauh, yang penuh dengan ke-awkward-an. Tapi this is us, we are family. Amin. Oke, saya ingin menyampaikan sesuatu yang saya berharap akan menjadi sebuah perenungan juga untuk kita menyambut Jumat Agung dan kita juga akan menyambut Paskah. Tahun ini kita di Creative City Worship kita akan mengadakan ibadah Jumat Agung dan hari Minggu Paskahnya. Jadi saya ingin memulai hari ini dengan sebuah perenungan dan judul daripada sermon saya pada pagi hari ini adalah Hati yang Baru. Hati yang baru ini saya ambil daripada kitab Yeskiel 36 ayat 26 sampai dengan 27. Boleh kita baca bersama-sama? 1, 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Serem ya? Kayaknya berat banget. Saya ada beberapa hal yang actually in my note itu saya bold. Yang pertama adalah kamu akan kuberikan hati yang baru,
roh yang baru dalam batinmu, dan saya juga meng-highlight hati yang keras. Saudara, sebagai manusia, kita pasti semua menyadari, kita semua tahu bahwa hati kita itu adalah pusat di mana emosi kita itu berada. Hati kita itu segala emotional things yang kita ekspresikan, yang kita mungkin tidak ekspresikan, itu berpusat pada hati kita. Hati kita itu seperti kayak sebuah tangki. Yang apapun mau kita senang, mau kita kecewa, mau kita sedih, mau kita bahagia, itu tersimpan di dalam hati kita. Dan perbuatan kita, tindakan kita, kata-kata kita, itu keluar daripada hati. Dan hari-hari ini terutama, kita itu bahkan sangat di-encourage untuk sangat tanda kutip sensi terhadap kondisi hati kita. Siapa yang bisa ngerti maksud saya? Berapa sering saudara mendengar, follow your heart. Apa kata hati lu? Apa kata hati lu? Bolak-balik. Yang penting lu seneng. Sakit hati, it's okay, it's fine. Mau lu lagi happy, it's okay, lu happy. Jadi benar-benar kita menyadari bahwa hati kita ini itu benar-benar campur aduk. Kita tahu kita lagi senang berpusat daripada hati. Kita tahu kita lagi lagi kecewa, lagi bahagia, lagi apapun, keluar dari hati. Pagi hari ini mungkin saudara boleh nengok kepada saudara, teman-teman di sebelah, tanyain gimana kondisi hati lu. Ada yang cuman ketawa, belum ditanya udah cuman ketawa doang. Ya, saya kalau nggak salah ada slide-nya tuh, ada slide, apa kata hati lo? What does your heart says this morning? Antul ngomong apa tuh? Habis medical check up. Puji Tuhan. Hari ini yang happy in general boleh mengatakan bahagia? Puji Tuhan. Hari ini yang mengatakan hidup gue beban berat banget? Wah, kalau sampai istri yang ngangkat itu, yes. Mama Neng, anaknya mama. Iya, berat tuh sampai harus diangkat tangannya. Ya. So don't get me wrong. Mengekspresikan apa yang dalam hati kita, itu nothing wrong. Gak ada yang salah. Kita kadang selalu suka, bukan dikekang ya bahasanya, tapi selalu suka dituntut untuk, lu peka dong. Kapan lu happy, seolah kita itu harus ngelihat situasi di sekitar. Kapan lu sedih, lu juga dituntut untuk melihat kondisi di sekitar. As if kita ini gak ngerti kondisi. As if kita itu benar-benar buta akan apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Nah, gak ada yang salah dengan kita mengekspresikan apa yang kita rasakan. Karena pada akhirnya, it is what you feel. Saya tidak dalam kapasitas maupun posisi untuk mengatakan, you know what, setelah gue pikir-pikir ya, setelah gue menimbang cerita lu, menurut gue, lu salah. Setelah gue denger, menurut gue lu bener. At the end of the day, setiap daripada kita itu gak bisa mengatakan perasaan seseorang yang lain, itu salah. Kita mungkin bisa mengatakan bahwa I can understand you, saya bisa memahami engkau, tapi kita gak bisa mengatakan bahwa perasaan yang lawan bicara saudara rasakan, itu gak valid. Karena pada akhirnya itulah yang dia rasakan. Mau dia bersedih karena apa waktu itu ada the biggest trial of the history. Boleh ada yang nebak the biggest trial of the century? Apa, Frans? The biggest trial of the century katanya itu Johnny Depp sama Amber Heard. Some say that's the biggest trial of the century, katanya. Jadi saudara tahu ada momen yang I found it quite funny. Ketika Amber Heard itu cerita my dog step on a bee. Bee. My dog step on a bee, dia kayak, dia merasakan
aduh gimana ya anjingnya nginjek lebah. And she was sad. Kita satu dunia mentertawakan, itu memesnya ada. Dengan ekspresinya dia yang orang ngomong so fake, whatever it is. Mungkin itu perasaannya dia bahwa dia bersedih karena anjingnya nginjek lebah. And we made a joke out of it. Sekalipun a lot of us, majority mengatakan that is an exaggerated expression, emotion. Bisa ngerti maksud saya? Berapa banyak kita suka mengatakan bahwa reaksi lu over. Reaksi lu gak tepat. Reaksi lu sebenarnya bisa lebih menerima. Ekspresi lu mesti bisa lebih memahami kondisi orang. And we become judging towards others karena simply kita gak mengerti. Kita gak bisa menerima bahwa itu hatinya, cara dia berproses terhadap sebuah berita. Terhadap sebuah situasi, terhadap sebuah kondisi. Ini akan menjadi sangat penting kalau kemudian perasaan-perasaan yang tersimpan dalam hatinya itu kemudian menjadi anchor atau menjadi dasar dari bagaimana dia menghidupi kehidupannya. Saudara boleh kecewa dalam sesuatu, boleh. In one case, boleh. In two cases, boleh kecewa. Tapi jangan sampai kekecewaan tersebut mendikte bagaimana saudara menjalani kehidupan saudara. Karena itu sangat-sangat berbeda. If you're disappointed, that's fine, you're feeling disappointed. Tetapi jangan carry the disappointment over the days of your life. Jangan lu bawa terus dalam sehari-hari. Karena apa? You will become a bitter person. Kamu akan menjadi seorang yang penuh dengan kepahitan. Atau di satu sisi, yang tadi angkat tangan karena kehidupannya kayaknya rasanya hari ini penuh dengan sukacita. Hari ini dunia kekurangan yang namanya apa? Empathy. Kita sangat-sangat kurang peka dengan namanya empati. Puji Tuhan, saya baru terima bonus. Puji Tuhan, saya baru naik jabatan. Tapi saudara berbicara dengan satu ruangan yang baru kehilangan pekerjaan. Saudara baru kehilangan orang-orang yang terpaksa harus di PHK. Saudara berbicara kepada orang-orang lawan bicara saudara yang harus kehilangan mata pencarian mereka. Saudara akan kemudian mulai dikenal sebagai orang yang ignorant. You see, apa yang hati saudara itu rasakan gak salah. Saudara bisa ekspresikan itu. Tetapi saudara juga harus memahami kalau expression tersebut kemudian menjadi dasar untuk saudara mengambil sebuah keputusan atau menjadi gaya hidup saudara, itu crucial sekali. Karena hati kita itu menentukan, hati kita dikatakan sebagai apa? Ya pusat daripada emotional tanknya kita. Jangan sampai segala sesuatu itu berbalik kepada hati kita untuk mengambil keputusan. Apa kata hati lu untuk sebelum lu mengambil sebuah keputusan? Do you know your heart is deceitful? That's very dangerous. Apa kata hati lu? Kadang hati sama otak kita gak nyambung. That's very dangerous. Kalau kita bolak-balik bertanya atau kita rely on our heart. Karena our heart is deceitful. Our heart secara otomatis diprogram untuk apa? Mementingkan perasaan diri kita sendiri. It is so dangerous sekali lagi kalau apa yang menjadi dasar keputusan kita itu menjadi gaya hidup dari bagaimana kita menjalankan hari-hari kita. Minggu lalu Pastor Kit ngajarin kita tentang apa? Cynicism. Jadi kehidupan yang sinis. Satu waktu boleh sih lu menjadi orang yang sinis, tapi jangan sampai kesinisan itu saudara bawa dan saudara menjadi orang yang sinis. Boleh nggak saudara mendengar sebuah berita yang tanda kutip too good to be true? Your reaction terhadap sebuah berita itu valid nggak? Masa sih? Masa sih? Coba saudara hari ini kalau buka WA, menemukan selamat Anda memenangkan sebuah jumlah, ada centang birunya pula, terkesan valid account-nya yang ngirim. What would you responnya seperti apa? Masa sih gue menang? Masa sih gue tiba-tiba saldo rekening gue naik dan so on and so on and so on. Kita bisa menjadi orang yang gak peka. That's very dangerous. Nah, juntrungnya saya mau kemana?
Kira-kira peranan dosa terhadap hati kita itu apa? Hati manusia itu seperti terkena sebuah virus. Manusia yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, hatinya karena dosa itu terkontaminasi dengan berbagai macam hal yang buruk. Mungkin kalau bahasa hari ini, manusiawi bro. Berapa banyak daripada kita, kalau kita mencoba mencari validasi, manusiawi man. That's human nature man. Right? Seolah ini semua adalah sebuah pembenaran manusiawi, padahal hatinya terkontaminasi dengan dosa. Expressionnya kita memvalidate. That's okay, gue bisa pahami. At the end of the day kita cuma manusia bro. Terus. Yang punya anak boleh angkat tangan? Pernah gak kalian perlu ngajarin anak saudara untuk berbohong? Pernah? Pernah mengajari untuk mereka berbohong? Pernah ngajarin mereka untuk tidak berbagi? Pernah mengajari mereka untuk tidak mengucapkan terima kasih? Pernah saudara mengajari mereka untuk be egois? Kenyataan yang gak perlu diajarin pun mereka tahu. Kira-kira kenapa? Kita sebagai orang tua mati-matian, sorry to use the word, mati-matian mencoba mengajarkan mereka untuk apa? Learn to say thank you. Learn to share. Learn bla bla bla. Learn. Tapi defaultnya seolah itu kembali kepada hal-hal yang negatif yang kita juga gak tahu. Saya gak tahu dia belajar dari mana. Saya gak tahu kok dia bisa tahu kata-kata itu. And then we start to think about the social media. We start to think about the gadget, the access yang mereka punya, yang mereka punya miliki. Kita lupa untuk melihat bahwa sesederhana bahwa memang hati kita, hati manusia itu sudah terkontaminasi sedemikian. Gak perlu diajarin. Saya mengambil contoh anak-anak karena apa? Mereka itu penuh dengan kepolosan. You leave them in a room, gak perlu mereka ketemu dengan orang-orang, mereka belajar sendiri, mereka tahu. Seolah ada dorongan itu sendiri. Kita pertama kali caught our eldest, itu berbohong tentang apa? Masalah makan permen. Kita cuma izinkan mereka, kamu makan apa? 1 atau 2. The guy took more than that. They say, no, I only took 2. Dude, come on. There's 5. Now sisanya cuma 1. I kasih you cuma 2. Where's the other one? The other 2. Ngelundung. The guy lied. Anak kecil, gak perlu diajarin. Bagaimana caranya? Mereka tahu. Mereka gak perlu tuh diajarin untuk gak perlu taat, gak perlu patuh. Mereka tahu caranya untuk ngebangkang. Mereka tahu caranya untuk say later nanti aja, menunda-nunda. Seperti apa sih hati yang keras kira-kira? Saya highlight di Yeskiel tadi itu ada aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Apa kira-kira menurut saudara hati yang keras? Seperti apa? Among others, hati yang keras adalah hati yang bebal, yang tidak mau menerima masukan untuk kebaikan, hati yang tidak ada belas kasihan, hati yang tidak mau mendengar nasihat, hati yang tidak mau mencari nasihat, yang seolah-olah segala sesuatu itu berputar pada diri mereka sendiri. Itu hati yang bebal. It's about them. About my feeling, about my situation, about my condition. Sangat egois kan kalau dipikir-pikir. And so much more. Kira-kira kalau saudara adalah orang itu, atau saudara punya teman seperti itu, kalau punya pasangan, saya nggak tahu. Kira-kira bayangin, just for a second or two, if you know that kind of person, perasaan saudara kayak apa kira-kira? Care to answer? If the person sitting next to you, saudara tahu, kira-kira seperti orang yang tadi saya gambarkan, what would you say? Kata Linda, I love you. Linda ini memang hatinya itu penuh dengan kasih.
Capek gak sih kalau punya teman kayak begitu? Pasti capek. Kesel kan sih? Pasti kesel. I wish gue bisa ganti teman. I hope I can ganti teman. I cancel you, I unfriend you, dan gue cari yang lain. I want you to hold on that thought for a while. Kalau itu saudara, kira-kira kenapa Tuhan masih mau mati untuk saudara? You think about that. Kira-kira Tuhan itu mengirimkan anaknya untuk mati di atas kayu salib dengan kondisi yang sedemikian, itu untuk mati untuk orang-orang yang hatinya gak keras lagi, atau yang memang hatinya yang keras karena dia butuh you need me because hati kamu keras, atau untuk orang-orang yang sudah berubah. Dia mati untuk siapa? Untuk semua kondisi hati. Kalau saya cara manusiawi dipikirin, Tuhan, what a waste. Kalau lu mati untuk orang yang begini. Tapi lain dong. Untuk saya kayaknya saya layak Tuhan ditebus. Untuk dia, my goodness kayaknya udah kebablasan Tuhan. Buang-buang waktu, buang-buang keringat, buang-buang usaha dan seterusnya. Fakta kenyataan bahwa ia mati untuk semua. Dia mati untuk semua kondisi hati kita. Mau hati yang keras, hati yang lembek, hati yang lunak, apapun. Dia mati untuk itu semua. Inilah yang hari ini saya ingin katakan bahwa kita sedang menikmati kasih karunia dari Bapa. Terlepas daripada sifat-sifat manusiawi, Ia menjanjikan akan memberikan hati yang baru dan akan ada roh yang baru kepada saudara dan saya. Ia ingin mengembalikan status kepada kita. Saudara tahu nggak? Alkitab itu tidak hanya berbicara tentang firman-Nya. Alkitab tidak hanya berbicara tentang ajarannya. Nggak cuman berbicara tentang kehidupan Yesus. Bukan cuman sekedar buku sejarah. Ia tidak cuman mengajarkan tentang yang baik dan yang jahat, yang benar dan yang salah. Tetapi lebih penting Alkitab itu mengajarkan tentang restorasi. Alkitab mengajarkan tentang pemulihan. Pemulihan hubungan yang rusak, yang terputus antara Allah dengan manusia karena dosa. Hati-hatinya kita yang sudah terkontaminasi sedemikian karena dosa, itu sedang dicoba untuk dipulihkan. Kadang masalahnya adalah kita menganggap hati kita ini udah bersih. Hati kita ini gak salah, yang salah dengan hatinya dia. Yang salah itu dengan hatinya yang sana. Hati saya Tuhan, oh saya sudah mengampuni Tuhan, saya sudah menerima Engkau Tuhan. Therefore, hati saya udah beres. Udah terrestored. Udah bersih, udah balik. Cuman Tuhan tolong kau jamah dia dong. Dia tuh yang kotor. Dia tuh yang masih keras. Bisa ngerti maksud saya? Tanah kalau ingin layak ditanam, kalau tanah itu ingin subur, dia harus diproses terlebih dahulu. Agar kemudian benih yang ditanam itu dapat berakar, dia dapat bertumbuh, kemudian dapat berbuah. Berbuah berbicara tentang multiplikasi. It grows. Tanah itu dari permukaannya cuman dirt, soil, tok. Tapi kalau dia ditanam, bukti kalau dia itu baik atau tidak, dia akan berbuah. Markus 4 ayat 14 sampai dengan 20 dikatakan begini. Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau pengenalan karena firman itu, mereka segera murtad. Yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri.
Ialah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Akhirnya ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Bagian dari transformasi saudara dan saya yang akan alami adalah ketika kita mengizinkan Tuhan untuk bekerja di dalam diri kita. Seminggu sekali mendengarkan firman di gereja cukup nggak? Kenyataannya? Yang mengatakan cukup, habis itu what do we do? Apakah kita membaca Alkitab di waktu sendiri kita? Apakah kita berdoa di waktu sendiri kita? But I want to tell you something. It's a good start. Kalau saudara cuma seminggu sekali ke gereja, mendengarkan firman, memuji bersama, it's a good start. Regardless Anda berapa kali, seberapa rajin, membaca, berdoa atau apapun, ada janji kepada saudara dan saya bahwa saudara akan menerima hati yang baru. Inilah the grace at work yang saudara dan saya sedang nikmati. Dia tidak mengkualifikasikan seseorang untuk menerimanya. Cuman apa? Kebutuhannya, persyaratannya is that you accept Christ. That's it. Then you will receive. Proses selebihnya saudara akan mengizinkan dia untuk bekerja dalam hidup saudara, dalam hati saudara, untuk dibentuk kembali, untuk di reshape, untuk dibongkar lagi, mungkin untuk dipermak sedemikian. Dia tidak melihat kalau saudara sudah baca Alkitab depan belakang 10 kali, baru saudara bisa menikmati. Kalau saudara bisa berdoa 9 jam non-stop, baru saudara dinikmati. Kalau saudara sudah bisa berbahasa roh untuk sekian lama, baru saudara bisa menikmati. No. The grace work at your life, immediately, at the moment you accept Christ, saudara sudah menerima itu. Saudara tinggal mengizinkan dia untuk terus bekerja. Kita yang gak pantas, kita yang gak layak, diberikan sebuah harapan untuk menjadi penyalur berkat bagi dia. Bagi kerajaannya. How cool and awesome it is. Bahwa kita yang nothing, kita yang no one diangkat, kemudian kita menjadi representatifnya dia. Saudara kalau memahami arti ketika saudara bekerja, on behalf of someone who you admire, itu bobotnya sesuatu. Isunya adalah seringkali kita gak sadar kita ini mewakili siapa. Kita gak sadar bahwa kerajaan Allah itu ada dalam kita dan kita mewakili kerajaan Allah. Kita terlalu dengan mudah, kita terlalu dengan santai mengatakan bahwa sebagai orang Kristen ini tugas kita. That's it. Kita hanya melihat ini sebagai sebuah tugas. Tugas pakai hati enak mana? Ada yang bekerja pakai hati? Dani agak rancu tuh, dia antara garuk kepala sama angkat tangan. Ada juga yang kerja pakai emosi kan? Ada yang kerja, most of us kerja pakai apa? Otot. Tapi saudara coba kerja pakai hati, gimana? Gimana rasanya kerja pakai hati? Apa Lin? Capek. Apalagi kalau gak dihargai ya. Waduh. Wah, kok jadi curhat yang di depan. Jadi something kalau kita menyadari, sorry saya menggunakan kata the institution that we are working on behalf. The person we are working on behalf. The individual we are working on behalf. Kita itu gak cuman menerima sebuah harapan untuk dapat berbuah. Tapi kita itu multiply. Berapa kita multiply itu urusannya Bapa. Karena Alkitab sendiri mengatakan ada yang 30, ada yang 60, ada yang berapapun. Ada yang 100. Porsinya kita bukan mengatakan Tuhan saya kan lebih rajin daripada dia baca Alkitab ya. Saya udah menguasai 4 translation Tuhan, dia baru 1. Terus ada satu yang mengatakan, saya cuma 1 tapi bahasa aslinya. Bodoh.
It's not about that. Kalau saudara sudah menguasai ya puji Tuhan. Saudara sudah mempraktekkan ya puji Tuhan. Kita kadang suka berdoa itu atau mengatakan sesuatu, mendeklarasikan bahwa Tuhan engkau berdaulat. Tapi kita suka kemudian mencoba mencerna kembali Tuhan, kan saya udah. Padahal kita mengatakan Tuhan engkau berdaulat. Berdaulat itu artinya apa sih? Full control. Lah, berarti terserah dia dong. Dia mau membuat saudara berbuah berapa kali? Saudara mau berupaya 100 kali, tapi kalau hasilnya cuma 30 kali. Hati saudara gimana? Are you ready to accept the fact that even though you gave out 100 kali, buah yang Anda produce hanya 30? Siap enggak hati saudara? Berat. Itu urusan Bapa, berapa banyak kalian berbuah. Bagian kita dikatakan untuk mendengar dan menyambut firman. Kita mendengar dan menyambut firman. Kalau tanah kita, hati kita nggak subur, itu udah ada kriteria-kriteria yang tadi kita baca bersama. Guys, hati kita udah mendengar firman, kita tahu hati kita bertumbuh karena apa? Biasa kalau kita nanam pohon, saya punya ada pohon kecil lah itu maunya bambu gitu ya. Is it bonsai? Bukan bonsai. Apa ya? Pohon bambu biasa ya mohonnya? Hah? Iya. Anyway, saya punya pohon, bukan saya sih, cuman saya mencoba untuk merawat. Jadi ada pohon, awal itu datang cuman kayak stem, kayak batang-batang bambu. Tahu pohon bambu, right? Itu kan bunganya kadang kan kagak ada tuh. Nah waktu dia datang, no instruction, no written instruction, cuman Moni kasih tahu bahwa ini harus disiram air, nggak boleh terlalu kena matahari langsung dan yang lain-lain. Jadi setiap malam saya taruh itu di luar, pagi sebelum berangkat kantor saya bawa kembali, air saya rutin saya ganti-ganti, pokoknya saya rawat. Nah, hati kita untuk menjadi subur, kita tahu pupuknya, itu firman. Kita perlu rawat. Tahu nggak saudara, hati saudara itu disiramnya itu bukan pakai air biasa. Bukan pakai air tap water, bukan pakai Evian bahkan, bukan pakai air Fiji bahkan. Hah? Atau air kangen. Tahu nggak hati saudara disiram pakai apa? That's too far. Do you know that your heart itu washed by the blood of Jesus? Bukan sembarang cairan. Itu sangat-sangat precious. Itu yang akan memampukan kehidupan kita itu untuk berbuah. Bertumbuh, berbuah, bertumbuh, berbuah. Kenapa butuh darah Yesus? Karena dikatakan bahwa akan ada roh yang baru dalam batinmu. Kalau tanpa darah Kristus, roh itu tidak dapat menetap di dalam kita. Because of sin. Ia mau menempatkan roh itu dalam kita untuk kita kemudian hidup menurut segala ketetapan-ketetapan dan segala peraturan-peraturannya yang diberikan kepada kita untuk kita lakukan. Pusat dari kita taat atau tidak itu di hati. Jadi be careful dengan kita punya emotion. Apakah itu sudah melewati filter-filter tertentu? Atau saudara benar-benar mengekspresikan something that is out of. Yang gak kesiram. Karena itu sangat-sangat mendikte, sangat-sangat menentukan apa yang keluar daripada hati kita. Hati kita yang keras, hati kita yang bebal,
itu perlu diperbaharui dan digantikan oleh hati yang baru, yang layak untuk menjadi tempat tinggal roh yang baru. Kita semua berproses. Saya percaya kita itu gak ada yang tanda kutip itu sempurna. Lebih baik daripada satu sama lain. Who am I to say that you are better than one? I am better than you or you better than me. I'm not in that capacity untuk mengatakan itu. Karena tolak ukurnya itu adalah Bapa dengan kamu urusannya. Saya gak memiliki kemampuan atau otoritas untuk mengatakan si A lebih baik daripada si B. Saya gak tahu sebenarnya ada apa di hati kalian. Saya tahu tindakan yang kalian lakukan, tetapi saya harus perlu menyelami lebih dalam untuk benar-benar tahu why it came the way it comes. Apakah itu sesuatu yang lahir dari something yang memang sudah melalui filter tadi? Atau benar-benar pure on our human nature punya emotion? That is very, very important. Karena apa kita mau hati kita itu layak untuk menjadi tempat di mana Roh Kudus itu menetap dan berdiam. Saya pikir tanaman yang saya taruh dalam vas itu sedemikian subur sampai ada keluar binatang. Saya pikir itu bagus tandanya dan saya bilang, "Beb, itu actually cacing atau apa benih nyamuk?" Iya nyamuk lah ya, jentik, iya. Itulah sejak itu saya bilang, ya saya baru mikir, oke, itulah sebabnya setiap hari saya perlu bersihin. Saya perlu bilas. Nah hati kita apalagi, kita hidup ini, anggaplah ya ini tiap waktu nih gereja. Living in a space this small, this big, relative. Apa enggak saudara akan terkontaminasi dengan dunia luar? Tetap aja saudara akan terkontaminasi. Social media, apa enggak itu terus bolak-balik menampilkan hal-hal yang timbul peperangan batin dalam diri saudara? Apakah saudara timbul keirian? Saya joke yang agak-agak benar juga sih. I would trade my Coldplay experience for Taylor Swift. I would trade, but not trade dengan my wife and my children. I'm a Swifties. Iya, gila gue satu waktu gue lagi jalan for a meeting. I was with my AirPods. Apparently my cousin walk past, dia panggil, bro. Gue nggak notice because both AirPods di kuping. Terus dia samperin, dia toel, hey, gue kaget, tunjukin di handphone Taylor Swift. I'm preparing for the concert, tapi unfortunately gue nggak bisa berangkat. Terus saya lihat teman-teman saya pergi nonton. Hanya Taylor Swift, saya mikir, aduh. Kok seru ya. Hanya begitu loh. Itu timbul rasa if only saya punya uang lagi begitu cepat to recover daripada Coldplay. Aduh Singapura deket sih tapi mahal sekali bla 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 bla. Belum lagi kalau gue mau pergi kan gak mungkin pergi sendiri kan. Gue harus ajak Sela, anak-anak bolehlah tinggalin. Rasa kayak begitu aja udah timbul peperangan dalam batin saya. Saya kolektor sebuah hal yang terlalu duniawi, kata orang. Tiap hari ya begitu aja juga. Menimbulkan hal-hal yang bergejolak dalam batin. Antara ini bisa saya pupuk untuk uang sekolah, untuk uang masa depan. Kok jadi koleksi gitu kan? Apa? Iya berhala. Itu aja dalam lingkungan kita yang kita anggap safe. Itu bisa menjadi sedemikian yang tidak terfilter. Apalagi kalau kita di luar sana. Dengan dunia yang sedemikian, bahasanya aja udah falling. It's a fallen world that we lived in. Apa kabar kalau kita tidak rajin memfilter yang bisa masuk ke hati kita. Darah Kristus itu seolah sebagai filter yang membungkus hati kita dengan sempurna.
Dia ada, tinggal saudara yang memilih tanda kutip yang mana yang boleh masuk, yang mana boleh menetap, yang mana cuman singgah sebentar, yang mana kemudian dia cuman touch it and then go. Touch and go, touch and go. That's the blood of Christ yang mengcover kita punya hati, yang membasuh hati kita. Yang merubah hati kita yang keras menjadi sedemikian layak untuk Ia tinggal. Imagine, Roh Kudus, namanya aja udah Roh Kudus. Hati saudara kudus enggak? Hati kita bersih enggak? Layak enggak? Siapa yang suka menerima tamu di rumahnya? I know Theo love to host people at his house. Sayang Mama Neng langsung keluar. Dia mungkin tahu gue mau ngomongin dia. Theo dan Lia itu salah satu orang yang, I don't know OCD itu kasar atau enggak ya, tapi I see it's a good thing lah ya. I see it's a good thing because I do. Miring atau lurus? Miring kan? Iya. Untung saya ngeliatnya dari sini. Tapi dari sini pun kelihatan yang ini lebih turun daripada yang ini. Sini lebih tebal daripada yang sini. No. Yeah, thank you. You see, Theo sama Lia pun membuka rumahnya setiap minggunya. Itu untuk menjamu atau menjadi rumah di mana yang connect community-nya itu untuk hadir. Sesibuk-sibuk mereka pasti mau membuat rumah mereka itu senyaman mungkin, selayak mungkin untuk teman-teman datang. Sesibuk-sibuknya mereka. They want to make sure bahwa teman-teman yang datang itu deserve the place. Bagaimana kita dengan Roh Kudus? Hati kita ini perlu dikalibrasi terus. Setiap waktu. Bukan untuk Roh Kudusnya kemudian gak nyaman, kemudian dia minggat. Enggak. Tetapi apa? Kita tahu dia deserve the best. Dia tahu tempat yang benar-benar layak untuk dia itu menetap. Karena ketika dia tinggal di situ, dia gak cuma nebeng loh Pak. Dia bekerja. Budak corporate, your work environment penting enggak? Sangat kan? Imagine kalau saya kasih kamu tugas sedemikian, tempat kerja kamu itu gak nyaman. Tempat kerja kamu itu tidak memadai. Punya internet? Ada sih, cuman apa? 1 mega. Gak nyaman kan? Bagaimana gue mau kerja? Demikian juga Roh Kudus saya ilustrasikan sedemikian mungkin dengan segala macam keterbatasan seperti itu. If you want to open your life for the Spirit to work in you, you gotta prepare your heart. Supaya apa? Supaya dia bisa bekerja. Dia gak butuh kenyamanan guys. Tapi dia butuh tahu bahwa saudara benar-benar mengizinkan untuk dia kerja dalam hidup saudara. Dan saudara mau dia bekerja dalam hidup saudara. Bukannya dia ngomong kemudian, aduh percuma. Kalau bahasa Jerman itu bokam guan the Spirit. Enggak. It's a German, right? Ya. Yeah. Ketika dia bekerja, dia nggak ngeliatin pada akhirnya, iya kalau dia kemudian jadi benar, iya kalau ternyata kehidupan gue bangun 10 tahun capek, kemudian dia balik lagi. Ya bohwat dong gue. I don't think the Spirit works that way. The Spirit works dengan cara yang begitu lembut, begitu subtle, tapi firm. Dia mau saudara itu berubah. Karena apa? Memang saudara mau berubah. Dan ketika saudara mau berubah itu, saudara perlu mempersiapkan tempat yang terbaik. Hari ini saya ingin kita semua untuk apa? Untuk memberikan hati kita supaya dia bisa menggantikannya dengan hati yang baru. Agar kita kembali menjadi kepunyaannya, menjadi miliknya, agar dia menjadi Allah bagi kita. Yeskiel 36 ayat 28 yang katakan, dan kamu akan diam dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku dan aku menjadi Allahmu.
Dari ini semua saya bisa cuma simpulkan bahwa Ia ingin kita untuk datang kepadanya. Ia ingin untuk kita itu kembali kepadanya. Berapa kali kita merasa bahwa kita udah gak layak, kita udah terlalu jauh. Oleh sebab itu, kalau saya kembali lagi, itu rasanya gak enak. Itu rasanya gak nyaman. Wah, apapun itulah. Hari ini saya cuma ingin bilang kepada kalian, atau mungkin kalian tahu ada orang yang perlu mendengarkan ini, kembali aja ke Bapa. Cerita tentang anak yang pulang, anak yang hilang adalah, how the father receive him back? How the father welcome him back? Itu bukan si bapak itu duduk di bangku kerajaan dalam rumahnya dengan segala jewelry yang dia punya, dengan segala jubah, dengan segala dia punya mahkota, dia nungguin aja. Dia gak suruh minta ajudannya, lu suruh tunggu dia di luar dulu. Kalau dia udah sadar, dia udah mandi, dia udah bersih, dia udah benar-benar tobat. Baru lu izinin dia masuk, baru lu izinin dia untuk cium kaki gua, cium tangan gua. No, the father ngapain sih? Dia menyambut loh. Dari kejauhan sang bapak berlari kepada dia. Yang dilihat cuma apa? Si anak udah lari kembali loh. Hari ini hati kita itu di mana? If you feel that we have gone adrift, afar, ini anak biarin main kurang ajar loh. Bapaknya belum mati loh. Udah diminta bagi aja bagiannya saya. Kita mungkin sama seringkali gak sadar dengan Tuhan kita pun demikian. Tuhan, thank you kalau Engkau menjadi Tuhan yang selalu menyediakan bagiku. Engkau Tuhan yang setia. Tuhan, but I want my breakthrough now. I want your miracle now. I want now. Tuhan yang sedemikian mengasihi kita, oke, I give you now. Tapi habis itu tidak membuat kita menetap di dalam Dia. Kita pergi karena apa? Hidup kita udah nyaman. Hidup kita udah enak. Dan only ketika kita sadar bahwa, gak ada yang eternal. Ternyata saya terpuruk lagi. Saya harus balik lagi, mungkin gak enak Tuhan. Kan yang lalu saya udah narik, saya udah ngomong, saya udah begini. It's okay. Hari ini saya ingin minta untuk kita semua just to know you are always welcome back. Saudara hanya perlu kembali kepada Dia. Kalau hari ini saudara tahu ada orang yang perlu mendengar kabar baik ini, saya ingin titip pesan. Will you be the barrier for the good news? Mau gak saudara menjadi pembawa berita kabar baik ini kepada orang lain? Bahwa Tuhan, terima kasih saya selalu senantiasa dilayakan. I want to carry this news supaya apa? Supaya saya bisa menyampaikan kepada orang lain. Sekalipun hatinya saya pada waktu itu masih keras, masih bebal, Engkau telah menerima saya. Ada orang yang memiliki anggapan bahwa saya harus beres dulu sebelum saya diterima oleh Tuhan. Siapa kita, bos? We don't have the ability. We don't have the strength untuk just rely on our own. Kita butuh membuka hati kita, membuka diri kita supaya ada kuasa yang tidak datang dari kita untuk bekerja supaya apa? Kita mau kembali ke Bapa. Yakin dan percayalah bahwa Bapa akan menerima kita. Karena janjinya adalah Dia bukan mati untuk orang-orang yang sudah percaya aja. Karena kasihnya begitu besar pada siapa? Umat Kristen tertentu? No, the world. If you consider yourself bagian daripada dunia ini, then you're qualified kan, sesimpel itu. God wants to bring you to Himself. Dia ingin membawa saudara itu ke dalam hadiratnya. Ia tidak ingin saudara itu bergantung kepada yang lain. Memang sih kadang kedengarannya Tuhan itu egois. Bisa ngerti ketika kalian mendengar Tuhan kita itu adalah Tuhan yang apa? Pencemburu. Saya waktu itu pernah mendengar, kok pencemburu sih? Why? You know that hubungan saudara dengan Tuhan itu eksklusif? Nah kalau hubungan eksklusif, kira-kira kalau saudara bertemu dengan yang lain, perasaan pasangan saudara kira-kira gimana? In that sense,
bahwa dia itu Allah yang pencemburu. In a good way. Karena dia begitu mengasihi saudara, dia gak mau saudara itu memiliki yang lain. Dia gak mau saudara bergantung dengan yang lain. Karena di balik itu, dia mau saudara itu bebas daripada keterikatan dosa. Dia mau untuk saudara itu belajar daripada dia. Dia mau saudara untuk hari-harinya itu dipenuhi dengan damai sejahtera. Dia mau saudara menikmati kebebasan yang sebenarnya. You know how it feels to live in a world yang sehari-hari saudara dipenuhi dengan peace? Enak loh, gak ada beban pikiran. Beban pikiran sebagai manusia pasti ada. Tapi saudara tahu bahwa hidup saya dipelihara oleh Bapa, itu give you a different confidence on how you see life. How you do life. Karena saudara tahu bahwa iya benar Tuhan, Engkau setia memelihara saya. Di dalam keterpurukan saya gak bisa bayar uang sekolah anak saya, anak saya tetap sekolah Pak. Why? How? Saya gak tahu. Memang sih ada uluran tangan-tangan daripada keluarga yang membantu. But that's how God also works. Kita gak pernah tahu bagaimana Tuhan bekerja. Ya puji Tuhan kalau keluarga saya mampu untuk menampung saya. Puji Tuhan. Tetapi ya memang itu mungkin cara Tuhan untuk bekerja dalam musim saya. Dia mau supaya apa? Saya memiliki damai sejahtera dalam hari-hari saya. Can you imagine being a head of the family, not being able to provide a roof over your family? I am in that position. Ada rasa malu, ada tekanan-tekanan yang sedemikian, tetapi di balik itu ketika, my son, why do you have to worry? Is it not that you have received my peace? Kamu ngelihat dari kacamata kemanusiaannya kamu, bahwa kamu gagal. Do I see you as a failure? No, I see you as my son, full stop. I see you as my child, full stop. Dia gak ngeliat kegagalan saya, dia gak ngeliat kesalahannya saya. Tapi dia merubah. Oleh sebab itu ketika kamu tahu kamu salah, kamu tahu karena kamu begitu keras. Untuk supaya kamu bisa bangkit, kamu perlu merubah. Kamu perlu mengizinkan saya untuk bekerja. Kamu perlu untuk diselaraskan kembali dengan hati saya. Dan proses itu gak selesai 1, 2, 3, 4, 5 tahun. Berjalan terus Pak setiap waktu sampai hari ini bahkan. Karena ia mau saudara untuk menikmati rencana yang ia sudah rencanakan untuk saudara. Ia mau hubungan yang rusak karena dosa itu dipulihkan. Saya gak tahu dosa-dosa saudara dengan Tuhan itu apa aja. Dosa-dosa saudara dengan pasangan saudara apa aja. Tapi ia mau untuk apa? Dipulihkan. Supaya apa? Hubungan saudara dengan orang tua, hubungan saudara dengan pasangan itu dipulihkan. Hubungan saudara dengan anak dipulihkan. Hubungan saudara dengan teman dipulihkan. Hubungan saudara dengan saudara sendiri itu dipulihkan. He wants you to enjoy this life at the fullest. Why? Because of His grace. Dia mau agar saudara dan saya hidup menurut segala ketetapannya dan tetap berpegang kepada peraturan-peraturannya dan melakukannya. Ia mau saudara untuk menerima hati yang baru. Permasalahannya adalah mau gak saudara menyerahkan hati saudara yang lama untuk diperbaiki. Because He wants to give you a new heart. Mau gak saudara menerima hati yang baru itu? Seringkali kita sungkan, seringkali kita ngerasanya tuh gak enak. Padahal dia mau kasih. Lah kalau orang mau kasih terima aja bos. Isunya apa sih? Lu balikin yang lama. Memang saudara gak mau apa? Dikasih sesuatu yang baru? Tergantung sih memang apa. But what if today saya bisa kasih kepada saudara a better version of what it is that I ask you to give it to me. Mau mungkin sesimpel kacamata. Kacamata saudara mungkin udah umurnya 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. I give you the latest one. The lightest, the best there is. Mau gak saudara kasih itu ke saya gantiin yang baru. Mau gak saudara untuk saya gantikan sepatu atau tas yang sudah sobek. I give you with the latest one. Pasti dong. Lah hati kita yang sudah penuh dengan, gak tahu 43 tahun saya bawa banyak baggage dalam hati saya. If I get the opportunity now, Mar, I give you clean heart. In an instant. Persyaratannya apa Pak?
Just give my heart to you. I'll give you a new heart. That simple? Yes, that simple. Rawat hati itu, karena akan ada roh yang bekerja dalam diri kamu. Supaya apa? Terus kamu itu berubah, terus kamu itu berproses, terus kamu itu berjalan. Itu yang kita sebut dengan apa? Transformasi. Transformasi doesn't happen once in your lifetime. But it's over your lifetime. Throughout your lifetime. Sebuah proses yang akan terus berlangsung dan berkelanjutan. Transformasi berbicara tentang kita yang setiap waktunya itu mengejar Tuhan. Tapi apakah artinya Tuhan itu suka jual mahal ya minta dikejar terus? Bukan. Karena kita seringkali lupa dia ada di mana. Oleh sebab itu kita harus selalu sadar dia di mana. Kita harus berpaling kepada dia senantiasa. That's why we need to always seek his face. Kita perlu mencari dia. It's about turning back to God. It's about to seek his face. It's about allowing him to work in your life. Mudah? Tentu tidak. Bahkan sangat menantang dan terlalu menantang. Membutuhkan saudara untuk a step out of faith. Melangkah ke dalam sesuatu yang saudara gak tahu ujungnya di mana. Saya cuma ngelihat satu hal bahwa apa? Yang pasti adalah ia menjanjikan hati yang baru untuk saudara. Ia menjanjikan roh yang baru untuk saudara. Pengingat bahwa dia selalu bekerja gak cuman pada situasi atau kondisi saudara, tetapi juga dari dalam saudara. Ia senantiasa membentuk kita menurut kehendaknya. That is very, very important. Boleh tim worship? Beberapa minggu lagi kita akan merayakan hari besar yang menjadi dasar daripada iman kepercayaan kita. Jumat Agung dan Paskah. Kembali saya ingin menjadikan hari ini sebagai sebuah mungkin momen untuk semua daripada kita. Itu ambil waktu untuk kita renungkan bagian-bagian mana saja sih yang saudara itu udah sadar bahwa saudara perlu diperbaiki, perlu diperbaharui, perlu diserahkan kepada dia. Gak mudah untuk menyerahkan sesuatu yang begitu personal. Tapi yakinlah Tuhan mau bekerja dalam hidup saudara. Ini sesuatu yang saya belajar daripada minggu lalu. Kita menghitung berapa harga yang perlu kita bayar. We calculate the cost we need to pay. Sometimes understanding the cost itu buat kita terlalu intimidated. Gak bisa saya pungkiri. Tapi kadang kita perlu tahu untuk mengetahui itu so that we understand, we know how difficult it is. Supaya kita tuh gak selalu bersandar hanya kepada diri kita, kemampuan kita, pengalaman kita. Kita butuh Tuhan untuk mengatakan I can handle it. Serahkan kepada saya akan bekerja. Yang saya butuhkan dari kamu hanyalah untuk kamu menyerahkan dan kamu mentaatiku. Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Hari ini saya ingin katakan bahwa ia merindukan ketaatan. Tuhan kita merindukan ketaatan saudara. Ia memerintahkan Adam dan Hawa untuk taat akan perintahnya. Mereka gak taat. Di balik itu dia tahu yang terbaik. Yet Adam dan Hawa memutuskan untuk tidak menaati perintahnya. Padahal ia yang mendesain kehidupan mereka. Hal yang sama juga berlaku untuk kita. Ia mau untuk kita taat, ia mau untuk kita hidup sesuai dengan ketetapannya. Simply because he loves you and he knows what he's doing. He knows the design, the plan he has over your life. Dengan demikian saya percaya kita akan dapat menikmati kebebasan. The free will yang dianugerahkan kepada kita sepenuhnya. Jika kita hidup tinggal di dalam koridor yang ia rancang untuk kita semua. Saya gak tahu struggle pergumulan saudara lately apa. Saya gak tahu itu
how it affect you secara emosional. Tapi jangan izinkan your emotional feeling, your emotional state untuk mendikte kehidupan saudara. Karena saya percaya filter itu udah in place. Hati kita sudah dibasuh sedemikian oleh darahnya yang sangat-sangat berkuasa. Tinggal kita memilih yang mana yang sesuai, yang mana tidak sesuai dengan ajaran ketetapannya. Dengan demikian saya percaya kita akan semakin dapat mengerti Tuhan. If this is your will, sekalipun sebagai manusia saya tidak suka, berat untuk saya menerima, saya akan taat. Ingat hati. Saya percaya kita semua sudah menerima hati yang baru ini. Saya percaya bahwa sudah ada roh yang menetap dalam batinmu. Oleh sebab itu izinkan untuk dia terus bekerja. Ambil hari-hari ini, minggu-minggu ini. Special time maybe, waktu yang khusus yang saudara khususkan. Tuhan, Engkau yang tahu. Yang mana lagi saya perlu lepasin. Yang mana lagi saya perlu serahin. Will you please do that? Saya ingin kita berbicara lebih daripada cuman perasaan. You know, kadang kita perasaan happy, we don't know why we are so happy. We are so sad, we don't know why we are so sad. We are joyful, we don't know why we are so joyful. Karena situasi dan kondisi gak ada tuh yang layak untuk kita celebrate. Yang ada bad news after bad news after bad news. Challenges after challenges. Tapi kalau saudara menyadari kok I am hopeful. Kok masih ada rasa demikian. Could it be? Memang roh itu yang memberikan semangat dalam hidup saudara. Roh itu yang senantiasa menaruh sukacita. Roh itu yang senantiasa menaruh harapan. Boleh kita bangkit berdiri? Dua minggu setengah, 3 minggu lagi. Between now and then, di waktu-waktu khusus saudara, beranikan saudara untuk gak cuma sekedar maybe menyerahkan, gak cuma sekedar berani untuk menerima, tapi untuk benar-benar berubah. Saya percaya setiap sesuatu yang datang daripada Dia itu baik. Akan mendatangkan kebaikan. Sekalipun mungkin saudara saat ini gak bisa melihat. Mungkin kondisinya gak nyaman, gak enak, sulit, tertekan. That's okay. Untuk benih dapat keluar daripada soil yang dia ditanam, dia juga harus keluar sedemikian keras. Dia harus berjuang. Saya ingin tinggalkan pesan siang hari ini for you to just do that. Fight on. Terobos soil yang ada di atas saudara. Terobos cangkang daripada benih yang ada dalam hati saudara. Supaya saudara tidak cuma bertumbuh keluar, tapi saudara juga berakar. Dan pada akhirnya saudara bisa berbuah. Berapa banyak saudara berbuah, itu urusan Bapa. Kita gak perlu berbandingkan dengan pohon sebelah, dengan tetangga kita. Semua ada takarannya. Dan takaran di luar takaran kita, di luar pemahaman kita. And that's okay. 2-3 minggu ke depan, I want to pray for you guys to experience something new. I want to pray for you guys so that you will experience a growth spurt. Tapi di balik itu semua, He needs to have control over your life. He wants that control. Bukan karena dia kontrol, but because He knows the best for you.
Let's bow our head and let's pray. Bapa, ini kami. Siang hari ini kami datang dengan segala kerendahan hati kami, Tuhan. Sebelumnya terima kasih Tuhan untuk janji yang baru, harapan yang baru, bahwa Engkau akan memberikan hati yang baru, Tuhan. Akan ada roh yang menetap dalam hidup kami, dalam hati kami. Kami mau katakan dengan iman kami bahwa kami telah menerima itu semua. Terima kasih untuk hati yang baru, Tuhan. Terima kasih untuk semangat roh yang baru, Tuhan. Yang senantiasa mendidik kami, mengajar kami. Ajar kami akan ketetapan-ketetapan Engkau. Ajar kami, Tuhan, akan peraturan-peraturan yang ada untuk kami dapat hidup di dalam Engkau. Bukan peraturan untuk mengekang kami, Tuhan. Tapi peraturan untuk bagaimana kami dapat menikmati kehidupan ini dengan segala kebebasan yang kami miliki. Karena kami sudah dibebaskan oleh Engkau, Tuhan. Terima kasih untuk darah yang sudah dicurahkan atas hidup kami. Hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu di tempat ini. So that you may bless their life. You may bless their days. You may bless the life that they touch. You may be blessed whatever they encounter in their daily walk with you, God. Gak mudah. Kita butuh melepaskan sesuatu yang kita mungkin sudah genggam segitu lama, begitu erat. Di siang hari ini, will you just let it go? Izinkan kuasanya untuk bekerja dalam hidup saudara. Whatever aspect, whatever bagian yang dia perlu bekerja, saudara yang tahu. Saya cuma bisa mengencourage untuk setiap daripada kalian untuk menyerahkan kepadanya. Gak usah dikutak-atik lagi. Ketika saudara sudah melepaskan, sudah memberikan kepadanya, belajar untuk taat. Belajar untuk tunduk akan apa yang saudara perlu lakukan. Belajar untuk peka akan arahan-arahannya. Saya percaya gak mudah. Oleh sebab itu dia mempersiapkan kita semua. I pray untuk hati yang taat. Not for your personal breakthrough. I want to speak something bigger than that. I want to speak something greater than that over your life. Saya mau berbicara tentang bagaimana kalian menggunakan kehidupan kalian untuk kemuliaannya. Apa gak kurang gede itu? Gak cuma untuk kehidupan saudara. But understanding that your life will be used for His glory. Only for His glory. Kalau kita menyadari bahwa Tuhan mau memancarkan kemuliaan yang melalui kehidupan kita. Come on church, kita harus tahu bahwa kita harus mempersiapkan yang terbaik. Hari ini saya berdoa untuk hati yang taat, hati yang subur. Izinkan firman yang untuk bekerja senantiasa. Dia perlu mungkin merajut kembali sesuatu yang sudah terkoyak sedemikian. Dia perlu membawa saudara ke dalam sebuah pemahaman yang lebih dalam lagi, yang baru. I pray for that new eyes to see new things, new ways, new lands. Saya mau berdoa untuk kita semua, when we create that moment, that momentum, itu ada seperti bensin yang tidak akan habis karena kita menikmati kasih karunia yang tercurah sedemikian untuk kita. Dan biarkan itu menjadi fuel untuk kita. Fuel untuk kita senantiasa bawa, ada seorang pribadi yang begitu mengasihiku, dan kalau dia begitu mengasihiku, saya percaya dia begitu mengasihi engkau juga. Saya ingin kita semua bawa itu.
have a sense of urgency bahwa banyak orang di luar yang perlu mendengar kasih-Nya. Bahkan mungkin siang hari ini saudara ada di tempat ini dan saudara perlu mendengar lagi bahwa aku mengasihi engkau. Bahwa janjiku untuk memberikan hati yang baru itu valid juga untuk engkau. 3, will you give your heart to Him and accept a new one? Start to live in accordance to His steps, in accordance to His covenant, according to His will. Saya berdoa apapun yang Tuhan perlu kerjakan, Engkau izinkan, dan kita semua dapat melihat kemuliaan-Nya. Karena Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang nyata. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you Mario untuk firman-Nya. Biar firman-Nya boleh menjadi rema buat kehidupan kita. Amin teman-teman. Ada beberapa pengumuman. Tapi sebelumnya kita mau welcome dulu buat teman-teman yang baru pertama kali datang. Adakah yang baru pertama kali datang? Welcome. Semoga kita bisa ketemu lagi minggu depan. Oke. Pengumuman pertama, tithe and offering, kita mau persiapin diri kita untuk boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan, buat gereja ini, buat memperlebar kerajaannya juga. Sebelumnya mari kita berdoa. Thank you Lord untuk hari ini. Thank you kita boleh ada di sini, kita boleh berkumpul Tuhan saat ini kami mau persiapkan yang terbaik, kamu memberikan sebagian kecil dari apa yang telah Engkau berkati buat kami Tuhan, biar kami boleh memberikan dengan hati yang sukacita, dengan hati yang bergembira Tuhan, biar ini boleh menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami, untuk gereja ini dan boleh untuk pekerjaan-Mu aja ya Bapak. Thank you Lord Jesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Nah buat teman-teman ini bisa ada QR, boleh di scan di sini. Kalau nggak nyampe juga ada nggak? Ada teman-teman Asyir juga yang akan bantu. Ada QRIS-nya dan pendeta kita ini, pastor kita ini sudah bisa pakai QRIS. Akhirnya pecah telur dia. Atau bisa juga ditransfer juga di nomor rekening yang udah tertera di situ. Jangan lupa dikasih message ini apakah ini perpuluhan atau persembahan kasih atau persembahan minggu gitu ya. Nggak tahu lah apa ya, bilangnya persembahan minggu. Persembahan apapun ya pokoknya kasih aja keterangan. Oke, next. Berikutnya adalah Connect Community. Jadi kita punya 2 komsel kalau mungkin teman-teman lebih familiar dengan kata komsel ya. Kita di sini namanya Connect Community, ada 2, City Central dan West Jakarta. City Central itu di tempatnya Amanda dan Nelson, lalu untuk West Jakarta Kedoya itu di tempatnya tadi Koteo dan Cilia. Kalau teman-teman mau bergabung, teman-teman bisa hubungi Kodani di belakang. Kira-kira saat ini mungkin memang masih banyak di barat, cuma kalau memang teman-teman pengen banget kenal lebih lagi secara dekat, yes Pastor. Eric for a while sama Eka itu beberapa waktu itu mungkin sejak tahun lalu itu udah mungkin bukan beberapa kali tapi udah continuously ngomong ke saya punya hati untuk Bintaro. Bintaro menyembah Tuhan. Jakarta Selatan apa melenceng dikit Tangerang. Saya cuma encourage saudara kalau kalian ada di sekitaran Bintaro, kita belum decide kapan akan menjadi perdana, but if you are around Bintaro area, please see Eric, please see me. Sampaikan bahwa I need a community.
I want to be in a community. Dan make Bintaro a realization. Karena understand satu hal bahwa untuk teman-teman yang membuka rumah mereka untuk jadikan wadah, itu bukan tanpa effort. So the least yang kita perlu lakukan adalah appreciate, that's number one. Yang kedua, grow together. That would be very, very joyful untuk all your Connect community leaders. Kalau mereka bisa melihat ketika mereka mengesampingkan sesuatu, guys, can I be honest? Allowing someone to walk into your personal space itu nggak mudah. Tapi the reward seeing life yang dibangun sedemikian, yang bertumbuh sedemikian, yang diberkati sedemikian, itu nggak ada tandingannya. I've experienced that. I've opened my house 3 tempat ya. 2 unfortunately, yang ketiga antara dihitung sama nggak dihitung. But the community blessed me in many ways. Throughout my hard times, throughout my even up times. Jadi kalau kalian ada di antara Sentral, Jakarta Pusat, ada di Barat, ada di Selatan, mau bekerja, mau that's your tempat tinggal, again, not strongly encouraged. Kalau boleh saya perintahkan untuk tergabung. You need that. Saudara nggak sadar kalau saudara butuh itu. And I want to tell you that you guys need that. Alright? Thank you. Thank you Pastor. So, coming soon CC Bintaro. Atau mungkin kalau teman-teman punya request, teman-teman bisa DM mungkin ke Instagram kita atau ke Kodani. Semoga CCW buka di mana, Jakarta Timur atau di mana. Teman-teman bisa langsung chat aja gitu. Kira-kira punya request atau doain juga, kita bakal buka di mana. Let's make it happen guys. Berikutnya. Testimony and prayer. Nah, buat teman-teman yang mungkin butuh support doa atau mau kasih testimony atau kesaksian mungkin atau cerita hidup, nggak harus yang sedih-sedih, yang happy-happy juga. Kita mau kasih kita mau bagikan ke teman-teman kita, karena aku percaya ini semua juga pasti akan menguatkan teman-teman kita yang lain gitu. Nah, boleh kontak ke nomor yang ada di situ, dan kalaupun nggak mau dibagikan secara umum atau cuma mau minta didoakan sama tim doa kita, itu juga nggak apa-apa, tinggal di request aja. Kita menerima segala cara. Segala cara. Oke, next. Creative Kids. Jadi anak-anak kita yang punya saudara keponakan boleh diajak untuk ikut kelas Creative Kids kita di level M, ada Tiny Warriors. Segala usia nih dari 0 sampai 12 ada di sini semua. Jadi ajak, kegiatannya seru-seru banget. Aku kayaknya kalau boleh ikutan aku bakal ikutan di atas. Ini salah satu karya mereka bukan sih? Ya, ini salah satu karya anak-anak cewek di sini. Keren kan? So, diajak biar anak-anak kita juga bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam kasih Tuhan, mengenal Tuhan, ngeliat kakak-kakaknya, ngeliat orang tuanya beribadah, itu jadi, kita nggak pernah tahu itu jadi benih buat mereka. Mereka jadi tahu bergereja, berkomunitas, hidup di dalam Tuhan bersama dengan saudara seiman. Amin. Ya, berikutnya, kita punya baby dedication yang next akan diadakan 24 Maret next week ya? Enggak, 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Ya, pokoknya 24 Maret. Nah, buat teman-teman yang mungkin Maria mau menjelaskan? Kita unscripted lah ya. 2 minggu lalu, kalau nggak 2 minggu lalu, is it 2 weeks ago? My last time preaching sebelum Pastor Kevin, right? Pastor Keith. Oke, 2 minggu lalu. 2 minggu lalu saya berbicara tentang true generations. Tanggung jawab membesarkan anak, yes, falls on the parent. Tapi as a community, as a church, kita juga punya tanggung jawab tersendiri. Jadi ketika saudara melihat, the reason why I want this to be shown, bukan cuma sekedar, kalau kalian punya anak, atau kalian punya keponakan, mau ikut, bahasa diserahkan tuh kayak gimana lah ya. Tapi if you wanna dedicate
the child to God. Ada wadahnya di sini. Tapi lebih daripada itu adalah saya ingin meminta teman-teman itu untuk saling mendoakan. Kepada orang tua yang akan dalam 2 minggu ini, it's a step of faith. It may look simple, tapi yakinlah tugas beban orang tua itu bukan sesuatu yang mudah. Tanggung jawab itu besar. Oleh sebab itu saya minta untuk kalian juga mendoakan para orang tua teman-teman kalian. Dan 2 pasangan siapa? Rachel dan Noel, Hadi dan Mar, mereka akan menyerahkan anak-anak mereka di tempat ini. In Creative City Worship kita nggak membaptis anak di bawah 17 tahun karena kita percaya bahwa salvation itu perlu diambil sifatnya itu pribadi. Engkau perlu tahu, engkau perlu menerima juru selamat. Saya tidak bisa acting on behalf of my children for them to accept Christ as their Savior. Need to be themselves. What I can do is I promise that I will teach them, I promise that I will lead them sesuai dengan ajaran Kristus, sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan firman Tuhan. Jadi next kalian akan melihat kedua teman-teman kita dedicate their child. Please have them in your prayer. I know prayer change things. Prayer strengthen your friends. Prayer itu berkuasa sekali. So have them in your prayer. You guys pray tonight, you guys pray tomorrow. Don't forget to pray for them. Is that okay? Ya. Thank you, Pastor. Ada quote yang bilang, it takes a village to raise a child. Jadi kalau teman-teman tahu setiap abis ibadah banyak anak-anak di sini yang berkeliaran. Kita kadang-kadang suka bercanda, terus kalau kita suka, kadang kalau bercanda orang-orang gede kan suka takut salah ngomong. Kita bisa langsung kayak, guys ada kids guys. Jadi maksudnya apa ya? Adalah tanggung jawab kita untuk menciptakan lingkungan yang baik untuk anak-anak. Amin. We wanna learn untuk berpikir dan berlaku lebih besar daripada diri kita sendiri. Kita tahu Tuhan juga sayang sama anak-anak, itu tanggung jawab kita semua juga untuk kita care sama anak-anak yang Tuhan taruh di kehidupan kita, amin. So next, Bible reading. Nah ini juga salah satu kegiatan yang paling menyenangkan. Jadi kayaknya solasir banget kalau Bible study tuh kayak membosankan, padahal Bible study tuh seru banget guys, beneran. Dijamin. Jadi kita lagi mulai di kitab Yudas sampai ke kitab Wahyu. Mungkin teman-teman yang belum mulai bisa langsung coba nyusul aja. Kita biasanya setiap akhir bulan nanti akan ada ketemuan untuk membahas kitab yang sedang dibaca sebulan ini bersama-sama. Nanti akan ada pengumuman berikutnya kapan. Ya, sudah ada. Bible Gathering bulan ini akan ada di hari Minggu tanggal 31 Maret di sini jam 1. Jadi teman-teman boleh mungkin satu hari satu pasal cukup sih kayaknya untuk baca dan coba renungkan. Nanti kita akan bahas sama-sama. Nggak selesai juga nggak apa-apa ya, baca aja. Pokoknya mulai dulu aja ya. Yang penting mulai dulu. Mungkin kadang mulainya jadi susah kan, jadi nggak apa-apa pelan-pelan. Tapi harus didorong dengan kemauan sendiri, self determination yang harus kayak ayo. Oke, nextnya, kita ada ibadah Jumat Agung di tanggal 29 Maret, hari Jumat, jam 10 pagi, jangan lupa di sini. Dan juga hari Minggu ada ibadah Paskahnya juga jam 10 pagi sama ya di tempat ini juga. Jadi save the date ya. Kita mau merayakan Jumat Agung dan Paskah sama-sama di tempat ini, juga ajak teman kalian, saudara kalian semua yang bisa hadir. Kita mau ajak ke sini supaya kita bisa merayakan kebangkitan Tuhan sama-sama di tempat ini. Amin. Amin. Next, sosmed. Oke, kita punya YouTube di Creative City Worship. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau dengerin sermon-sermon yang lalu, itu boleh udah tinggal dicari aja, langsung ada di situ. Pokoknya semua minggu ada kan ya di situ semuanya. Dan juga buat info-info lebih lanjut, kalian boleh follow Instagram di CCW Jakarta. Yes. Announcement segalanya pokoknya ada di situ semua juga. Tinggal di follow aja, diikutin aja. Kalau perlu ada kan bisa ya ada notifnya gitu ya kalau kayak bisa ada notif. Jadi kalau teman-teman tadi kira-kira tadi Jumat Agungnya tanggal berapa, bisa langsung cek di Instagram kita, atau mungkin mau ngundang temannya bisa langsung share profile cewek. Guys, datang ke sini. Oke.
Oke guys, happy Sunday. God bless you you. all.